Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, di kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card reading lagi ya, atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading ya. Jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, bisa vice versa atau kebolak-balik bisa tidak ya. Semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika dirasa resonate berarti untuk kalian, dan apabila nggak resonate maka jangan terlalu dipaksakan, berarti untuk orang lain. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Ambil aja positifnya dan buang negatifnya. Tetap apapun semua yang terjadi kita serahkan sama Tuhan yang Maha Kuasa. Oke? Untuk di tema video kali ini judulnya tentang perasaan terdalam seseorang yang mencintaimu. Nah, jadi buat kalian yang merasa penasaran gimana sih kira-kira perasaan terdalamnya seseorang yang suka dengan kamu, seseorang yang lagi dekat dengan kamu, seseorang yang sedang dealing dengan kamu. Nah, buat kalian yang merasa penasaran, oke, tetap terus ikuti pick a card reading kali ini. Nah, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 deck kartu yang berbeda, dan dimana tiap masing-masing kartu juga nantinya memiliki energi yang berbeda pula. Jadi saran dari Clarissa, pilih saja kartu mana yang energinya kuat sama kalian. Buat kalian yang baru gabung di channel ini, bagaimana cara memilih kartunya? Kalian pilih saja kartu mana yang menurut kalian mantap dengan pilihan kalian. Misalnya di antara ketiga ini tiba-tiba aku mantap sama pilihan yang nomor 3 nih. Nah, itu berarti kartu yang memang energinya ketarik sama kamu. Jadi seperti itu. Jika kalian masih merasa bingung, kalian bisa lihat aja di sini ada stone energy ya. Di sini ada amethyst stone warna ungu, dan di sini ada green stone ya. Green stone mix, dan di sini ada kartu clear stone. Oke, seperti ini. Jadi ini yang pertama, kemudian ini yang kedua, oke, dan ini yang ketiga, clear stone. Oke. Jika kalian membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, teman-teman nggak perlu buru-buru ya, karena kalian bisa pause aja video kali ini sampai kalian bisa benar-benar merasa yakin mendapatkan kartu mana yang menurut kalian relate dengan kalian. Oke, feelingnya yang cocok sama kalian. Dan buat yang udah merasa mendapatkan pilihan kartu, saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama. Buat kalian juga bisa ya memilih lebih dari beberapa kartu. Memang terkadang energi kita juga ikut tertumpah di kartu-kartu yang lain. Jadi sah-sah saja. Misalkan kalian pilih kartu nomor 3, kalian bisa ngikuti juga nomor 2 ataupun nomor 1 gitu ya. Terkadang energi kita juga secara tidak langsung bisa tertumpah di pilihan yang lain-lainnya. Oke? Langsung aja kita urut dari kartu yang pertama terlebih dahulu. Oke. Di sini kita lihat ya dengan amethyst stone. Oke, energi ungu. Energi ungu itu sebenarnya energi penuh dengan kedamaian. Cuman harus kita sinkronisasi dengan energi dari tarotnya ya. Yaitu tentang perasaan terdalam seseorang yang mencintaimu. Ingat ya teman-teman, ketika Clarissa men-shuffle kartunya, teman-teman fokuskan dengan seseorang yang sedang dealing dengan teman-teman. Misalkan namanya Arif gitu, bisa aja gitu ya, disebut namanya Arif gitu ya. Perasaan terdalam gitu ya, seseorang tuh ganti aja dengan nama Arif gitu ya. Perasaan terdalam seseorang yang mencintaimu. Oke. Di sini ada kartu strength. Oke. Perasaan terdalam seseorang yang mencintaimu. Wow, di sini ada kartu Four of Wands. Perasaan terdalam seseorang yang mencintaimu. Oke, di sini kebuka ada kartu Two of Cup. Perasaan terdalam seseorang yang mencintaimu. Perasaan terdalam seseorang yang mencintaimu. Coba lihat.
Di sini ada Knight of Swords. Perasaan terdalam seseorang yang mencintai kamu. Oke, di sini kebuka lagi ada The Hermit. Oke. Kita coba geser terlebih dahulu biar teman-teman semuanya juga bisa melihat secara jelas visual dari kartu yang udah Clarissa tebar. Oke, kita lanjut. Bagaimana sih perasaan terdalam seseorang yang mencintaimu? Aku melihat bisa dibilang dia tipikal seseorang yang mudah beradaptasi gitu ya, mudah beradaptasi. Buktinya di saat kamu dan dia baru kenal, sepertinya kamu udah ngerasa saling relate, saling cocok karena nyambung ya, bisa dibilang dari cara dia ngomong, dari segi pemikiran, dari segi cara bicaranya dia, itu sepertinya klop, nyambung sama kamu, sehingga muncullah di sini perasaan dia yang semakin penasaran ke kamu, dia makin ada perasaan ingin tahu kamu lebih dekat. Kemudian bukan cuma itu aja, di sini yang saya lihat dia itu secara tidak langsung suka mengulik informasi tentang kamu gitu ya. Bisa aja di sosmednya kamu, bisa juga mungkin mendengarkan kisah-kisah kamu, bener-bener dia resapi gitu. Orang ini tipikal seseorang yang menurut aku dia pendengar yang cukup bagus ya, dimana dia itu kayak di saat kamu cerita gitu, dia benar-benar meresapi perjalanan yang kamu ceritakan mulai dari awal sampai akhir gitu ya. Sembari itu dia juga mencerna gitu ya, wah ternyata dia orangnya karakternya seperti ini nih gitu ya, wah ternyata dia orangnya seperti ini gitu ya. Sehingga dari situlah gitu kamu seolah-olah merasa bahwa beban kamu diringankan sama dia, karena basically dia tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh mampu meresapi apa yang kamu utarakan ke dia gitu. Bukan cuma itu aja, dia juga menurut aku orangnya cukup bijaksana gitu ya dalam memberikan nasihat-nasihat yang positif ke kamu, sehingga ya kamu merasa bahwa sebelumnya nggak pernah gitu ya diperdulikan atau diberikan nasihat yang positif sama seseorang yang sayang dengan kamu. Tapi saat ini gitu ya, saat kamu sudah dipertemukan sama dia, kamu jadi ngerasa aja gitu ya bahwa seolah-olah itu ada wadah untuk bercerita tentang keluh kesah kamu, dan dia pun juga mencoba meresapi gitu ya apa yang sudah terjadi di dalam kehidupan kamu gitu ya. Sembari itu dia juga memahami karakter kamu itu seperti apa, sehingga muncullah gitu ya sebuah energi kenyamanan di sini, perasaan seneng, perasaan bahagia gitu. Ingin sekali gitu ya dia memperjuangkan kamu sampai bener-bener kebahagiaan datang di dalam hubungan kalian gitu. Dan orang ini menurut aku dia tipikal seseorang yang dia suka memperjuangkan selagi kamu layak untuk diperjuangkan, dan dia juga nggak segan-segan untuk meninggalkan ketika kamu sudah mengecewakan dia, karena dia tipikal seseorang yang menurut aku jikalau dia mencintai itu nggak setengah-setengah, jadi sepenuh hati, sepenuh perasaan. Tapi jika dia udah ngerasa dikecewakan, maka rasanya sulit untuk mendapatkan kata maaf dari dia, karena menurut aku dia tipikal seseorang yang cintanya itu nggak setengah-setengah, sepenuh hati gitu. Cuman ketika dia jatuh ya dia nyesek gitu. Terus aku juga bisa melihat dari segi pemikiran, menurut aku dia cukup dewasa ya, cukup bisa mencerna juga gitu. Jadi dia itu bukan tipikal seseorang yang gampang gegabah dalam mengambil sebuah tindakan. Benar-benar dia pikirkan betul, benar-benar dia pertimbangkan apakah ini merupakan langkah yang tepat atau tidak gitu. Kalau misalnya nggak tepat ya udah nggak bakalan dia take gitu. Kalau misalnya itu merupakan langkah yang tepat ya bagaimanapun juga gitu akan dia ambil keputusan tersebut. Di sini yang paling kuat ada Leo, kemudian ada Libra, Sagittarius, dan di sini ada Aquarius. Itu yang paling kuat, tapi tidak menutup kemungkinan zodiak yang lain juga bisa hadir ya di sini. Di sini aku melihat ya perasaan dia cukup bahagia dalam memperjuangkan kamu. Perasaan dia juga cukup senang bisa mengenal kamu. Perasaan dia juga bisa dibilang tuh cukup happy gitu ya. Cukup happy, cukup
bisa dalam artian tuh merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya gitu. Dan di sini bukan cuma itu aja, dia juga merasa mendapatkan kenyamanan tersendiri setelah dia menemukan kamu. Selain itu juga ada keinginan di dalam hatinya dia gitu ya untuk dalam artian tuh menata masa depan bersama kamu. Hanya saja mungkin saat ini kamu masih belum bisa merasakan, karena menurut aku dia itu tipikal seseorang yang memikirkan masa depan tuh cukup dirinya dia aja gitu. Dia yang memperjuangkan, dia yang akan berjuang di masa yang akan datang selagi kamu masih layak untuk dia perjuangkan gitu. Terus orang ini menurut aku dia juga orangnya sangat pandai dalam berkomitmen gitu. Jadi jangan salah ya, misalkan kamu di awal kenal sama dia sampai jadian, sampai kamu bener-bener bersatu sama dia gitu ya, kamu kayak di awal tuh udah disuguhkan sama sebuah komitmen gitu. Karena memang basically pada dasarnya dia tipikal seseorang yang suka dengan komitmen apabila dia sudah merasa yakin bahwa kamu adalah pilihan yang tepat gitu. Dan menurut aku orangnya juga cemburuan. Menurut aku dia juga orangnya gampang marah juga gitu. Marahnya dia ketika dia cemburu gitu, maka bisa kelihatan. Dan di sini juga mungkin ada beberapa hal yang nggak kamu sukai dari dia ya, terutama mungkin di saat dia selalu sibuk dengan urusan dia, selalu sibuk dengan pekerjaan dia, sehingga kamu merasa kamu nggak dipedulikan sama dia gitu. Sebenarnya itu bukan niatan dia, karena basically dia itu orangnya pekerja keras ya. Jadi bisa dibilang ya apabila pekerjaannya udah selesai gitu, pasti orang ini bakalan menghubungi kamu gitu. Jadi kamu jangan khawatir. Terus aku juga bisa melihat bahwa orang ini paling enak diajak untuk mengurangi beban pikiran gitu. Entah kenapa di saat kamu kayak ya hanya sebatas teleponan aja, cerita-cerita aja sama dia gitu, tapi kayak rasanya beban kamu jadi berkurang gitu. Karena menurut aku orang ini enak diajak untuk sama-sama bertukar pikiran. Menurut aku impian dia dan impian kamu sejalan, dimana kamu menginginkan sebuah hubungan yang serius, menginginkan sebuah hubungan yang bisa dibawa sampai ke jenjang pernikahan, membangun sebuah keluarga kecil. Begitu pula juga dia gitu. Dia pun juga sama. Sepertinya antara harapan keinginan kamu dan dia itu sama-sama klop gitu. Itu yang membuat kalian nyambung sampai detik ini gitu ya. Itu yang membuat kamu selalu kangen sama dia, kamu selalu rindu sama dia, dan dia pun juga sama gitu. Merasakan kangen ke kamu, rindu ke kamu, ingin sekali rasanya bertemu dengan kamu gitu ya, bertemu dengan kamu setiap saat. Hanya saja mungkin keterbatasan ruang jarak dan waktu itu yang membuat kalian tidak bisa bertemu setiap saat. Dan di sini aku melihat ya bahwa dia merasa bahwa hadirnya kamu di dalam hidupnya itu mampu menaklukkan hatinya, bahwa ya bisa dibilang karena ke apa adanya kamu, karena bentuk ketulusan kamu ke dia, karena juga bisa dibilang kamu orangnya jika mencintai nggak setengah-setengah itu ya. Itu yang membuat secara tidak langsung tuh kayak dia ditaklukkan sama kamu gitu ya. Ya padahal di sini kamu ngerasa kayaknya biasa aja gitu, karena kamu memang tipikal seseorang itu seperti ini gitu. Dan itu yang secara tidak langsung membuat dia merasa bahwa kamu tertaklukkan olehmu gitu. Dan di sini aku melihat setiap saat dia selalu membayangkan kamu. Ya walaupun terkadang ada juga ya selisih paham gitu. Ada juga dia mungkin sedikit orangnya gampang emosi sama kamu. Tapi sebenarnya hal itu adalah tantangan terbesar, dimana kamu harus banyak sabar dalam menghadapin dia. Karena apabila kamu nggak sabar, ya rasanya itu mustahil gitu ya bisa mempertahankan hubungan ini gitu. Cuman dari segi overall aku melihat bahwa perasaan terdalamnya dia ke kamu ini sungguh besar gitu ya. Makanya dia sampai memikirkan tentang langkah apa yang harus dia lakukan di masa yang akan datang, apa harapan dia ke depannya sama kamu, apa yang harus dia lakukan sekarang gitu ya, sehingga bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan dia dan kamu. Jadi seperti itu. Aku juga bisa melihat bahwa menurut aku dia orangnya sangat pandai ya dalam meluluhkan hati dan perasaan kamu gitu. Menurut aku kamu juga orangnya di saat
Mungkin kamu dibikin emosi sama dia, dibikin marah sama dia. Kamu orangnya nggak bisa marah sama dia. Karena apa? Menurut aku dia tipikal seseorang yang sangat tahu sisi kelemahan kamu gitu. Sehingga ya di saat kamu ingin marah sama dia jadinya nggak bisa gitu. Karena orang ini mampu secara tidak langsung tuh mampu meluluhkan hati dan perasaan kamu. Selain itu aku juga bisa melihat gitu ya bahwa cara yang dia berikan ke kamu gitu ya, cara dia dalam mencintai kamu merupakan suatu hal cinta yang sederhana menurut aku, karena dia nggak terlalu banyak memberikan surprise, nggak terlalu banyak banyak-banyak janji, nggak terlalu juga dalam artian tuh ngegombal gitu. Bahkan terkadang kamu ngerasa aja bahwa nih orang sebenarnya nggak bisa romantis apa gitu. Ini memang bawaan dia. Walaupun cinta yang dia hadirkan tuh sederhana, tapi itu membuat kamu jadi lebih bisa memahami dia gitu, memahami ke apa adanya dia. Berarti cinta dia ini cinta yang natural, cintanya dia ini bukan cinta yang dibuat-buat atas dasar ngegombal, janji-janji palsu gitu. Dia orangnya memang apa adanya gitu. Dari situlah sehingga kamu bener-bener kayak dibuat penasaran sama dia, dibuat hari-hari kamu dipenuhi sama dia gitu. Di sini aku juga melihat bahwa dia tipikal seseorang yang paling benci dibohongi, dihianati, diselingkuin. Wah, kalau misalnya kamu merasakan hal gitu ya yang mengarah ke arah situ, ya lebih baik urungkan niat kamu. Karena apabila kamu benar-benar sampai ketahuan sama dia, wah dia itu benar-benar marahnya itu yang nggak ketulungan. Mungkin 1, 2, 3 kali kamu masih bisa dimaafkan sama dia, tapi kalau misalnya udah beberapa kali, wow, jangan salah kalau misalnya dia berubah secara tiba-tiba gitu. Terus di sini aku juga bisa melihat bahwa orang ini tuh menurut aku penuh dengan misteri, penuh dengan rahasia gitu ya, yang seolah-olah makin hari kamu makin penasaran, ingin mencari gitu ya, sebenarnya dia itu kayak apa, niat dia itu sebenarnya apa gitu ya. Walaupun kamu udah merasa deket banget sama dia, walaupun kamu udah merasa care banget sama dia, tapi kayak kamu masih bisa dibilang bimbang-bimbang, ragu-ragu gitu. Ragunya kamu itu apa sih? Ya kamu takut gitu ya, apabila kamu sudah benar-benar merasa nyaman sama dia, tapi ujung-ujungnya dia nggak sesuai dengan ekspektasi kamu, itu yang kamu takutkan. Cuman aku melihat bahwa menurut aku selagi dia nggak kamu kecewakan, selagi dia benar-benar sesuai dengan apa yang dia inginkan, ya kamu nggak bakalan lelah untuk tetap terus dia perjuangkan. Jadi seperti itu. Dan di sini kita lihat tentang harapan dia gitu ya, harapan terdalamnya setelah dia mengenal kamu. Oke. Ingat teman-teman, fokuskan dengan seseorang yang dealing dengan teman-teman ya. Oke, kita lihat harapan dia, harapan terdalamnya setelah dia mengenal kamu. Harapan terdalamnya setelah dia mengenal kamu. Ada The Hermit lagi muncul. Harapan terdalamnya setelah dia mengenal kamu. Harapan terdalamnya setelah dia mengenal kamu. Oke. Aku di sini melihat ya, harapan terdalamnya setelah dia benar-benar mengenal kamu dan yakin gitu ya. Aku melihat bahwa makin lama hubungan ini makin dewasa gitu ya. Makin lama hubungan ini, harapan dia itu makin bisa menghadapi masalah jikalau ada masalah besar di dalam hubungan kamu gitu. Jadi harapan dia itu benar-benar menginginkan sebuah perubahan yang cukup positif ya, dimana ya terkadang kan ketika kamu dan dia misalkan dihadapkan sama sebuah masalah gitu ya, kalian tuh harus berakhir dengan diem-dieman, marah-marahan, cuek-cuekan gitu ya, nggak saling komunikasi, nggak saling ngasih kabar gitu. Jadi harapan dia ke depannya ya kita bisa makin dewasa lagi dalam menghadapi apapun masalahnya, baik besar maupun kecil. Selain itu
Di sini harapan dia yang jelas kamu dan dia harus sama-sama saling terbuka gitu ya. Sama-sama saling terbuka apabila ada sesuatu hal yang memang ingin kamu katakan, ya kamu ngomong aja sama dia tanpa ada perasaan gengsi, malu, takut gitu. Karena harapan dia ya kedepannya itu bisa sama-sama menjalin hubungan yang sama-sama terbuka gitu ya. Itu akan menciptakan sebuah kedamaian di masa yang akan datang. Selain itu juga aku paham sih ini ya, dalam artian tuh kayak keinginan dia itu di saat kamu ada masalah gitu, kamu cerita sama dia, baik masalah pribadi, masalah di tempat kerja, masalah kamu dengan keluarga kamu. Karena yang saya lihat kamu memang orangnya itu nggak mau terlalu men-share kesedihan kamu di hadapan pasangan gitu. Entah mungkin takutnya kamu dia mikir, entah mungkin takutnya kamu dia juga ikut gelisah, ikut terbebani gitu. Jadi kayak harapan dia, ya aku ini pasangan kamu gitu. Jadi baik buruknya kamu, apapun yang bikin kamu merasa sedih, kamu harus bisa cerita sama dia gitu. Karena dia ada gitu ya untuk meringankan beban kamu gitu. Selain itu, di sini aku juga bisa melihat walaupun terkadang kamu merasa khawatir sama dia, takut dia lari dengan yang lain, cemburu sama dia. Cuman yang aku lihat di sini gitu ya, harapan dia tuh kayak kamu harus baik-baik aja gitu. Karena aku di sini tuh kayak seolah-olah itu fokus niat kerja, fokus niat apa ya, dalam artian tuh memperjuangkan masa depan kita gitu ya, fokus sama karirnya dia, nggak cari yang lain gitu. Jadi kayak harapan dia ke depannya tuh kayak kamu nggak usah khawatirin dia gitu, karena di sana gitu ya, dia ini ada untuk kamu gitu ya, ada untuk menata masa depan, ada untuk menggapai impian antara kamu dan dia. Jadi seperti itu. Terus kita lihat untuk yang terakhir, yaitu sebesar apa perasaan dia ke kamu gitu ya. Oke, di sini ada kartu King of Wands, di sini ada kartu Pack of Wands. Sebesar apa perasaan dia ke kamu? Ingat ya teman-teman, fokuskan dengan seseorang yang dealing dengan teman-teman. Perasaan terdalam seseorang yang mencintaimu. Oke, kita coba lihat perasaan terdalam seseorang yang mencintai kamu. Yes, aku melihat bahwa perasaan dia sebenarnya itu tidak bisa ditukar dengan apapun. Perasaan dia ya bisa dibilang tuh kebahagiaan yang tidak bisa diutarakan dengan gaya apapun gitu ya. Karena hadirnya kamu cukup membuat dia sangat bersyukur gitu ya. Ternyata ya di balik semua ini ternyata masih ada seseorang yang mau tulus mencintai dia dengan apa adanya. Selain itu yang saya lihat juga ya perasaan dia bener-bener apa ya, dalam artian tuh kayak makin lama ingin makin fokus, makin lama kedepannya ingin semakin nyaman, semakin lama ingin semakin apa ya, dalam artian tuh besar gitu ya rasa sayang dan perasaan dia. Cuman kalau untuk masalah kecemburuan menurut aku dia masih belum bisa dikendalikan. Terus juga di sini ada kartu The Hangman. The Hangman di sini tuh kayak menggambarkan sebuah perubahan besar yang akan terjadi di dalam hubungan kamu gitu ya, apabila kamu benar-benar bisa sabar dalam menghadapi apapun yang dihadirkan sama Tuhan. Dan yang jelas aku di sini melihat ya bahwa di sini ada kartu King of Swords ya. King of Swords tuh kayak orang ini ya makin kedepannya harapan dia makin berani aja dalam memperjuangkan kamu, makin berani aja dalam mempertanggungjawabkan hubungan ini gitu ya. Selain itu juga
dia sudah, menurut aku kedepannya harapan dia itu juga makin mantap gitu ya, makin mantap untuk menjadikan kamu sebagai calon pendamping hidupnya. Jadi seperti itu. Dan sekarang kita lanjut buat teman-teman yang memilih kartu nomor 2. Oke? Halo semuanya, dan sekarang saatnya kita lanjut ya buat teman-teman yang memilih pile yang kedua dengan green stone mix ya, mix black stone. Kita lihat. Oke. Kita lihat tentang perasaan terdalam seseorang yang mencintaimu. Bagaimana sih perasaan dia gitu. Oke. Di sini ada kartu Ten of Cups. Ingat ya teman-teman, fokuskan dengan seseorang yang sedang dealing dengan teman-teman semuanya, oke? Perasaan terdalam seseorang yang mencintai kamu. Perasaan terdalam seseorang yang mencintai kamu. Di sini ada The Hierophant. Perasaan terdalam seseorang yang mencintaimu. Perasaan terdalam seseorang yang mencintai kamu. Yes. Di sini ada The Hierophant, kemudian di sini ada kartu The Emperor. Perasaan terdalam seseorang yang mencintaimu. Oke, di sini ada kartu The Sun. Perasaan terdalam seseorang yang mencintai kamu. Oke. Yes. Aku melihat ya, di sini ada Ten of Cups. Ten of Cups tuh menggambarkan sebuah perasaan yang cukup besar gitu ya, dimana hal ini tuh tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu ya. Bisa dibilang dia mencintai kamu itu apa adanya, rasa sayang dia ke kamu juga apa adanya, tanpa ada maksud dan tujuan tertentu gitu ya. Aku melihat sebenarnya kamu di awal tuh kayak merasa ragu sama dia gitu ya. Ragunya kamu itu apakah dia ini mencintai kamu sungguh-sungguh, mencintai kamu apa adanya, atau jangan-jangan dia datang hanya untuk mempermainkan gitu ya. Awalnya sih kamu kayak bener-bener merasa ragu ya, terlebih juga antara kamu dan dia sepertinya di sini sering ada keributan, sering ada pertikaian, sering ada sesuatu hal yang nggak kamu harapkan. Cuman entah kenapa gitu ya, sepertinya kamu itu ya layaknya habis berantem baikan lagi, habis berantem baikan lagi, sehingga ya bisa dibilang kamu kayak udah ngerasa biasa aja menghadapi suatu hal yang seperti itu. Dan bisa dibilang yang bikin kamu terkadang merasa ragu itu bener nggak sih gitu ya, nih orang ini bener-bener sayang sama aku, nih orang bener nggak sih gitu ya, bener-bener tulus dalam mencintai aku gitu ya. Ya aku melihat bahwa sebenarnya walaupun kalian sering berantem, sering beda pendapat, sering ada pertikaian gitu ya, tapi sebenarnya orang ini sudah merasa nyaman sama kamu, dia sudah merasa cinta sama kamu, dan merasa bahwa kamu adalah seseorang yang dia cari selama ini. Dan di sini walaupun dia masih belum bisa menjadi seseorang yang cukup dewasa gitu ya, walaupun dia masih belum bisa menjadi pribadi yang dewasa, dan seolah-olah itu kayak kamu yang dituntut untuk ngimbangin dia gitu. Tapi kalau untuk segi hati sih aku yakin bahwa dia masih bisa menjaga hati dan perasaan dia untuk kamu gitu. Walaupun kamu suka dibuat khawatir, walaupun kamu suka dibuat cemas sama dia, tapi percaya bahwa orang ini masih berusaha dalam artian tuh menjaga hati dia untuk orang yang dia sayang, yaitu kamu. Dan di sini aku juga bisa merasakan sih, walaupun terkadang kesannya menjalin hubungan sama dia kayak seolah-olah kamu yang merasakan beban di dalam hubungan ini, sedangkan dia tidak. Tapi menurut aku dia juga dalam diamnya dia juga suka memikirkan gitu ya, memikirkan tentang kedepannya hubungan ini tuh seperti apa. Dia juga sepertinya merasa menderita gitu. Kenapa sih gitu ya, di saat orang lain bisa berdamai dengan pasangannya, di saat orang lain
bisa sama-sama merasakan kebahagiaan. Kenapa aku tidak gitu? Kok aku selalu ribut sama dia, berantem sama dia gitu? Hanya saja orang ini tidak bisa mengutarakan dengan kata-kata. Dia hanya bisa merenungi di dalam diamnya dia. Selain itu, di sini juga ada kartu The Sun ya. Ya, perasaan dia sih merupakan perasaan yang bisa dibilang walaupun kamu dan dia di sini ada banyak perbedaan usia, perbedaan pendapat, perbedaan pola pikir gitu. Aku melihat bahwa kedepannya kamu dan dia bisa sama-sama ngimbangin, sama-sama bisa belajar sepemikiran, sejalan gitu ya, biar kedepannya nggak sama-sama saling benturan gitu. Karena yang paling sering terjadi dalam hubungan kamu dan dia itu kayak perbedaan pendapat, saling menyalahkan gitu ya, nggak sesuai hati, itu yang membuat kalian jadi berantem gitu. Jadi aku melihat bahwa perasaan dia kedepannya seolah-olah itu, jikalau gitu ya, aku ingin lebih sayang dan lebih cinta sama kamu, ya kita harus sama-sama berubah gitu ya, berubah menjadi yang lebih baik di dalam hubungan ini gitu ya, biar enak dilihat orang, biar enak dilihat teman, dilihat sahabat, seperti itu. Di sini aku juga melihat ada the Fool. Jadi bagi dia gitu ya, ini merupakan sebuah, menemukan kamu itu kayak sebuah langkah awal yang baru untuk menciptakan sebuah dalam artian tuh perjalanan cinta, pembelajaran cinta, keseriusan cinta gitu. Yang namanya memulai hubungan kan berarti kita harus sama-sama belajar tentang karakter masing-masing, belajar tentang mengendalikan ego, mengendalikan emosi gitu. Jadi bisa dibilang tuh kayak hadirnya dia yang mampu menjadikan langkah baru yang lebih baik gitu. Karena menurut aku sebelumnya dia itu kayak sering gitu loh, merasa dipermainkan, sangat sering gitu ya, merasa nggak dipedulikan sama mantannya, merasa apa ya, tidak diperjuangkan, sama-sama kayak dia yang memperjuangkan gitu. Jadi oke, dan kita lihat untuk harapan gitu ya, harapan dia ke depannya, setelah dia benar-benar mengenal kamu dan yakin gitu ya. Oke. Di sini ada Queen of Swords. Kemudian di sini juga ada kartu Ace of Wands. Harapan dia ke depannya tentang hubungan ini. Harapan dia ke depannya tentang hubungan ini. Yes. Aku melihat ya bahwa harapan dia ke depannya ya bisa membawa hubungan ini makin lama makin baik gitu ya. Karena terkadang yang saya lihat ya, jika kalian terjebak dalam situasi yang sulit, sebenarnya kayak kalian tuh memilih jalan pikiran kalian masing-masing, sendiri-sendiri ya, merenung sendiri-sendiri, memikirkan, terbebani sendiri-sendiri, nggak saling sharing, nggak saling cerita, nggak saling memecahkan gitu. Jadi ya aku melihat harapan dia ke depannya biar kita sama-sama bisa memecahkan masalah gitu ya, setidaknya nggak memikirkan masing-masing gitu. Selain itu juga harapan dia ke depannya biar kalian berdua sama-sama bisa transparan gitu ya, biar kamu lebih bisa transparan ke dia. Harapan dia juga bisa lebih jikalau kamu memang ada masalah, sharing ke dia gitu, biar dia juga ikut merasakan apa yang kamu rasakan juga gitu. Dan di sini aku melihat ya, di sini ada kartu Queen of Swords. Queen of Swords tuh kayak melihat sebuah perasaan yang kamu juga sebenarnya merasa ingin ya gitu. Kamu merasa ingin
dalam artian tuh merasakan sebuah hubungan yang membahagiakan gitu ya. Kamu sangat ingin gitu ya melihat seperti teman-teman kamu yang sudah married sampai punya anak gitu ya, betapa gitu ya sederhana dan bahagianya gitu. Jadi kamu terkadang juga kayak merasa sedih gitu ya, dan harapan dia juga kedepannya sama gitu. Dia menginginkan sebuah hubungan yang kecil, romantis dan harmonis. Selain itu di sini ada kartu Ace of Wands. Ace of Wands di sini melihat bahwa sebenarnya keinginan dia kedepannya itu benar-benar bisa lebih dia bisa lebih niat gitu ya, niat dan tekad di dalam hubungan ini tuh makin besar. Kamu juga bisa makin serius gitu. Sebenarnya kamu sih serius ya, hanya saja terkadang dia gitu yang nggak bikin bisa serius gitu ya. Itu yang membuat kesannya jadi masa aku yang serius sedangkan kamu enggak gitu loh. Selain itu juga keinginan dia ke depannya kayak antara kamu dan dia nggak ada selisih paham lagi, nggak ada salah paham lagi gitu ya. Bener-bener harus sama-sama men-share gitu ya, men-share jikalau memang ada sesuatu hal yang harus diperbaiki di dalam hubungan ini. Dan sekarang kita lihat tentang isi hatinya gitu ya. Isi hati, bagaimana isi hati terdalamnya saat dia mengenal kamu. Isi hati terdalamnya, isi hati terdalamnya setelah dia mengenal kamu. Oke, Violet ya. Isi hati terdalamnya saat isi hati terdalamnya saat dia mengenal kamu. Oke, di sini ada kartu Ten of Cup, ada kartu Three of Swords. Di sini juga ada kartu Two of Cup. Isi perasaan terdalamnya di saat dia mengenal kamu. Oke. Aku melihat ya, walaupun memang orang ini tuh susah ditebak gitu ya, orang ini susah ditebak isi hatinya, orang ini susah ditebak perasaannya gitu. Tapi sebenarnya orang ini memiliki perasaan yang begitu besar sama kamu, memiliki perasaan yang bisa dibilang tuh tidak bisa diungkapkan. Selain itu, aku juga bisa merasakan ya, di sini ada kartu Ten of Cup. Ten of Cup di sini tuh kayak memperlihatkan gitu ya. Sebenarnya isi hati perasaan dia ya cukup nyaman gitu ya, cukup nyaman sama kamu walaupun ada perbedaan, walaupun kalian sering ribut, sering berantem, tapi dia nggak bisa membohongi perasaan diri dia sendiri bahwa ya dia merasa nyaman gitu ya, karena kamu adalah seseorang yang mampu ngertiin dia, mampu memahami dia. Selain itu di sini juga ada kartu Two of Cup ya, isi perasaan terdalamnya dia ya. Makin lama harapan dia makin cinta, makin lama makin seneng gitu ya, bisa sama-sama bertukar isi hati dan perasaan. Hanya saja terkadang ya di sini ada Two of Pentacles yang artinya orang ini tuh kayak masih belum bisa memahami dan ngimbangin kamu secara 100%. Itu yang terkadang jatuhnya ke kamu itu jadi kayak kerasa berat gitu. Selain itu juga di sini ada The Well gitu ya. The Well tuh kayak menggambarkan sebuah perasaan yang ya isi hati dia itu sebenarnya dia merasa kagum sama kamu, merasa suka sama kamu. Banyak hal sebenarnya yang ingin dia sampaikan tapi masih belum terucap ya. Ya yang jelas tuh berhubungan dengan perasaan dia gitu ya, perasaan dia yang bahagia mengenal kamu, perasaan dia yang benar-benar begitu besar gitu ya, begitu besar, begitu seneng karena bisa berhasil menaklukkan hati dan perasaan kamu. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut buat teman-teman yang memilih kartu selanjutnya, yaitu pile yang ketiga. Oke, sekarang kita lanjut buat teman-teman yang memilih kartu nomor 3, yaitu tentang perasaan terdalam seseorang yang mencintaimu. Oke, kita lihat ya. Coba kita tarik gitu ya. Bagaimana perasaan terdalam seseorang yang mencintai kamu?
Bagaimana perasaan seseorang yang mencintai kamu? Wow, di sini ada The Well of the Year. Perasaan terdalam seseorang yang mencintaimu. Di sini ada kartu The Earth, the Mother. Oke. Perasaan terdalam seseorang yang mencintaimu. Di sini ada neutral. Oke, perasaan terdalam seseorang yang mencintaimu. Di sini ada the crown. Kemudian di sini juga ada kartu Ace of Hermes. Oke. Kita geser dulu ya. Ini tentang bagaimana sih perasaan dia. Menurut aku dia adalah pribadi yang susah untuk ditebak gitu ya, apa kemauan dan maksud dia. Terkadang aja kamu juga suka gitu ya dibikin pusing 7 keliling gitu ya, nggak memahami apa kemauan dia. Kadang orangnya bisa romantis, kadang orangnya bikin ngeselin gitu ya, kadang juga orangnya bikin kamu merasa jengkel, tetapi kadang orang ini juga membuat kamu merasa seneng gitu ya. Beberapa di antara kamu ada yang merasa dibuat bingung sama dia, bingung akan kemauan dia itu apa, maksud dia itu apa. Karena ya menurut kamu gitu ya, kamu udah menjalin hubungan sama dia itu ya bisa dibilang udah lumayan lama, tapi kenapa kok sukanya dia itu masih suka bikin kamu suka mikir gitu ya, suka bingung gitu ya, sebenarnya nih orang mau serius atau enggak gitu ya. Kok sampai detik ini aku masih belum mendapatkan kepastian dari dia. Beberapa di antara kamu juga ada yang dibikin penasaran sama dia gitu ya, penasaran akan maksudnya dia itu apa, tujuan dia itu apa gitu, karena orangnya penuh dengan rahasia. Beberapa di antara kamu ada yang merasa juga dibuat speechless sama dia gitu ya, karena menurut aku dari cara dia memperlakukan kamu, dari cara dia mendapatkan hati kamu, seolah-olah itu kayak kamu merasa relate sama dia gitu ya. Itu yang membuat kamu jadi merasa bahwa dia adalah seseorang yang memang kamu idam-idamkan. Terus di sini yang menjadi pertanyaan, bagaimana gitu ya perasaan terdalamnya seseorang yang mencintai kamu? Ya, aku melihat bahwa banyak hal yang berusaha dia sembunyikan gitu ya, terutama masalah perasaan dia yang begitu besar. Karena menurut aku dia orangnya itu tipikal gengsi ya gitu, walaupun dia suka sama kamu, sayang sama kamu, tapi dia nggak pernah ngomong gitu. Yang kamu lihat hanya kecuekan dia, terkadang dinginnya dia gitu. Sebenarnya orang ini memiliki perasaan cinta yang begitu luar biasa, memiliki perasaan seneng gitu ya, bisa mengenal kamu yang luar biasa. Hanya saja karena basically orangnya cuek, jadi ya udah gitu, kamu ngelihat bahwa cinta dia ke kamu ini perasaan yang biasa aja. Terus di sini juga ada kartu neutral ya. Neutral tuh sebenarnya orang ini ingin sih ya, dalam artian tuh mengutarakan isi hati dia yang sesungguhnya, bagaimana bahagianya dia menemukan kamu. Hanya saja orang yang cuek tuh ketika dia gitu ya mengutarakan hal itu, nanti takutnya itu ya enggak gitu, takutnya nanti dia kamu tuduh ngegombal, takutnya ada maksud dan tujuan tertentu gitu. Jadi dia hanya bisa menunjukkan lewat tindakan aja gitu. Dan di sini beberapa di antara kamu ada yang merasa bahwa dibuat bimbang sama dia gitu. Kenapa dibuat bimbang? Ya, ada juga beberapa di antara kamu yang kamu sudah menjalin hubungan sejak lama sama dia, tapi kayak kamu masih selalu berantem, selalu ribut sama dia gitu, dan belum menemukan titik terang. Ada yang beberapa di antara kamu yang bisa dibilang tuh suka ditinggal, ngeghosting sama dia. Ada juga beberapa di antara kamu yang terkadang suka tiba-tiba tuh dicuekin sama dia, entah dia punya masalah pribadi atau mungkin masalah sama temennya, ya larinya pelampiasannya ke kamu. Itu yang membuat nggak kamu sukai gitu. Tapi seberapapun yang terjadi gitu ya, menurut aku di dalam lubuk hati dia yang paling dalam, orang ini sangat memiliki perasaan yang begitu besar gitu. Karena di sini juga ada kartu The Crown ya. Ada kartu The Crown tuh kayak ya memang gitu, tantangan untuk kamu menjalani hubungan sama seseorang yang nomor 3. Tantangan terbesar kamu harus bisa
meredam emosi kamu gitu ya, karena emosi dia juga gede gitu. Karena apabila emosi ketemu dengan emosi, maka nggak bakalan bisa jalan gitu. Terus juga ambisinya juga gede, kemudian juga menurut aku dia orangnya cemburunya juga gede, posesifnya juga gede gitu. Jadi tantangan terbesar kamu adalah kamu benar-benar bisa sabar gitu ya untuk ngimbangin dia, karena apabila tidak ya hubungan ini nggak bakalan bisa berlanjut gitu. Ada juga beberapa di antara kamu yang mungkin tuh merasa kayak kamu itu selalu ditindas sama dia, kamu yang selalu disalahkan sama dia, kamu yang selalu dibuat sedih sama dia gitu. Sehingga itulah yang terkadang membuat kamu kayak merasa ragu, nih orang sebenarnya hadir untuk membahagiakan aku atau dia datang untuk menyiksaku gitu ya. Itu yang terkadang membuat kamu kayak masih berpikir-pikir. Dan di sini juga ada kartu Ace of Pentacle gitu ya. Ace of Pentacle tuh kayak menggambarkan sebuah, ya walaupun antara kamu dan dia terkadang masih suka berantem, masih sering terjadi sebuah perselisihan, tapi keinginan dia kedepannya itu bagus loh gitu, menginginkan sebuah hubungan yang kecil gitu ya, menjadikan keluarga kecil yang harmonis, yang senada, penuh dengan kedamaian gitu. Jadi sebenarnya harapan dia itu makin lama hubungan ini bisa makin baik, bukan makin lama makin kacau. Ada juga sih beberapa di antara kamu yang merasakan hubungan ini makin lama makin kacau. Di saat kamu sudah merasakan hal itu tandanya hubungan kamu akan apa ya, bukan berakhir, bukan, tetapi akan menjadi sebuah fase di mana kamu akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi antara kamu dan dia. Jadi sama-sama, karena ya nggak selamanya gitu kamu akan merasakan hal yang seperti itu gitu. Dia pun juga sepertinya merasa sedih juga gitu ya, merasa bosen juga apabila terjebak dalam situasi yang seperti itu aja. Dan ini kita lihat apa sih harapan dia gitu ya. Harapan dia di saat dia sudah mencintai kamu gitu ya. Harapan dia di saat dia sudah mencintai kamu. Harapan dia di saat dia sudah mencintai kamu. Di sini ada Six of Atmas. Oke. Six of Atmas. Terus di sini juga ada kartu Ace of Silks. Perasaan terdalam seseorang yang mencintaimu. Di sini juga ada kartu Seven of Pentacle. Oke, harapan. Ini mengenai harapan ya tadi. Harapan dia di saat mencintai kamu. Oke, harapan dia di saat dia mencintai kamu. Di sini ada kartu Six of Atmas. Aku melihat bahwa ya memang ya bisa diulang antara kamu dan dia hubungannya itu kayak benar-benar sebuah problem atau masalah tersebut datang silih berganti. Itu yang membuat kamu kayak suka terkadang itu berpikir negatif thinking. Yakin nggak sih bahwa hubungan ini tuh sampai dibawa ke titik yang lebih serius gitu, karena mempertahankan aja rasanya sangat sulit, gimana melihat masa depan gitu. Dan di sini dia pun juga sepertinya satu pemikiran, cuman ya dia lebih ke arah yang positive thinking. Dia yakin gitu ya bahwa antara kamu dan dia bisa menghadapi kesulitan ini sampai benar-benar menjemput kebahagiaan yang akan datang. Kemudian di sini juga ada kartu Ace of Atmas. Ada juga beberapa di antara kamu yang masih meragukan perasaan dia, walaupun dia sayang sama kamu, cinta sama kamu, tapi terkadang masih ada ya rasa trauma yang masih tetap terus membayangi. Itu yang membuat kamu kayak masih merasa meragukan cintanya dia. Ini sebenarnya orang cinta nggak sih sama aku, perasaan dia seperti apa. Jadi buat kamu sih yang merasa cemas, khawatir, meragukan cinta dia, kamu nggak usah deg-deg-ser gitu ya, nggak usah deg-deg-ser, karena aku melihat bahwa perasaan dia itu perasaan yang begitu besar, perasaan yang begitu meluap-meluap. Artinya ya perasaan ini ada untuk kamu gitu. Selain itu juga aku melihat bahwa beberapa di antara kamu ada yang benar-benar dibuat nggak sabar sama dia gitu. Jikalau memang nih orang sayang sama aku, kenapa sampai detik ini kok sepertinya dia masih belum menunjukkan tanda-tanda yang lebih serius daripada sebelumnya. Kok cenderung kayak santuy banget gitu ya, kok kayaknya nggak bisa fokus gitu. Buat kamu yang khawatir, kamu tenang aja gitu, karena di dalam santainya dia sudah mempersiapkan kok gitu.
tentang masa depan yang akan dia jalani bersama kamu gitu. Cuman gitu ya, saat ini dia hanya ingin lebih memantapkan hati apakah kamu adalah pilihan yang tepat untuknya atau tidak, dan lebih menikmati proses gitu ya, menikmati proses dengan penuh kesabaran gitu, karena dia bukanlah seseorang yang suka terlalu terburu-buru dalam mengambil sikap atau keputusan. Terus juga di sini ada the shade gitu ya. The shade tuh kayak ya memang terkadang tuh kamu suka dibuat cemas, suka dibuat galau gitu ya, sama bayang-bayang dia, takutnya dia kenapa-napa, takutnya dia bersama yang lain gitu ya, terutama di saat dia nggak ada kabar. Itu yang membuat kamu kayak merasa bahwa nih orang sebenarnya sayang nggak sih sama aku gitu. Menurut aku sih aku yakin bahwa dia di sana itu mampu menjaga hati gitu ya, asalkan ya kamu tetap selalu mendoakan dia, meminta sama Tuhan biar hubungan kamu makin dilindungi lagi ke depannya. Selain itu di sini aku juga bisa melihat ya, bahwa aku yakin kok di saat dia sedang bekerja, di saat dia sedang melakukan aktivitas apapun, dia selalu membayangkan kamu gitu ya, selalu ada nama kamu. Itu yang membuat dia makin semangat lagi dalam bekerja. Terus kita lihat isi hatinya, ini tentang isi hatinya gitu ya, isi hatinya seseorang yang mencintai kamu, isi hati seseorang yang mencintaimu. Isi hati seseorang yang mencintaimu. Di sini ada Page of Hermes. Isi hati seseorang yang mencintaimu. Isi hati seseorang yang mencintaimu. Isi hati seseorang yang mencintaimu. Kita lihat. Di sini aku paham, walaupun terkadang kamu suka merasa ya gitu, aku nih kangen banget sama kamu gitu ya, aku nih kangen banget sama kamu. Apakah kamu juga merasakan kerinduan seperti apa yang aku rasakan? Menurut aku sih baik kamu maupun dia sama gitu ya, karena ya sebenarnya isi hati dia gitu ya, dia juga ngerasa sedih loh apabila dia nggak bisa menemui kamu secara langsung gitu ya, karena basically dia itu tipe seseorang yang merasa seneng, bahagia apabila bisa menemui pasangannya itu secara langsung. Terus juga di sini beberapa di antara kamu ada ya yang terkadang itu di saat mungkin dia asik dengan temannya, mungkin dia asik dengan pekerjaan dia, kamu kayak seolah tuh merasa dicuekin atau nggak dihiraukan sama dia gitu. Tetapi aku melihat gitu ya, dia memang tipikal seseorang yang memiliki cara tersendiri gitu ya ketika dia sedang menghadapi sebuah masalah. Jadi di saat dia cuek, memilih jalan untuk kayak kumpul sama temen-temennya atau mungkin fokus dengan pekerjaannya, ya kamu harus sadar berarti di saat itu dia sedang terjadi sebuah masalah. Daripada memaksakan diri untuk komunikasi sama kamu, malah nantinya jadinya juga nggak baik gitu. Jadi menurut aku ya ini adalah salah satu langkahnya dia untuk bisa tidak terpaut ya, tidak terpaku memikirkan masalah tersebut. Dan di sini ada Page of Hermes. Page of Hermes tuh menggambarkan tentang ya dia tuh kayak apa ya, seolah tuh dia sudah di saat dia benar-benar sudah merasa yakin gitu ya, sudah benar-benar mempelajari karakter kamu, sifatnya kamu. Saat ini pun bahkan beberapa di antara mereka ada yang sudah cukup paham dan merasa cocok sama kamu gitu ya. Jadi ya dia kedepannya menginginkan gitu ya bahwa kamu benar-benar bisa diajak gitu ya di dalam masa depan dia untuk sama-sama berjuang. Selain itu di sini ada kartu Five of Shilks gitu ya. Aku melihat mungkin beberapa di antara kamu ada yang sempat ngerasa bahwa perjuangan kamu ke dia ini bakalan sia-sia. Tenang gitu ya, nggak ada yang namanya perjuangan itu bakalan sia-sia gitu, karena Tuhan sudah mempersiapkan kebahagiaan untuk kamu apabila kamu bisa bersabar dalam melewati proses yang terjadi. Dan di sini ada Seven of Wands gitu ya, Seven of Wands. Aku melihat sih bahwa sebenarnya harapan dan keinginan dia untuk saat ini tuh kayak kita harus sama-sama bisa menata masa depan dulu. Jangan terlalu memikirkan ke arah yang bener-bener jenjang pernikahan dulu gitu ya, ke pernikahan dulu. Keinginan itu ada, tetapi untuk saat ini gitu ya,
Ya, sebenarnya perasaan dia yang ingin dia sampaikan ke kamu itu kayak kita harus sama-sama bisa menjadi pribadi yang sama-sama bisa dewasa, sama-sama mengendalikan emosi, sama-sama menjadi pribadi yang sabar gitu. Karena apabila tidak kita tekankan mulai dari sekarang gitu, ya takutnya apabila kamu dan dia nanti sudah married atau sudah menikah gitu, itu akan tetap terus ke bawah gitu. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Aku ingetin lagi buat kalian yang ingin gabung di pembacaan tarot ya, secara pribadi, secara personal reading, secara privat reading, kalian bisa lihat tentang semua cara-caranya, langkah-langkahnya ada di bawah deskripsi video ini. Dan buat kalian yang belum subscribe ya, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi seseorang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Oke? Dan jangan lupa di like ya, kalian komentar sebanyak-banyaknya apabila ada sesuatu hal yang ingin kalian katakan. Oke? Dan terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.